Roy Suryo menyatakan 99% itu palsu, kemudian Rismon Hasiholayan Sianipar bahkan menyatakan 11.000 triliun persen ijazah saudara Jokowi itu palsu. Lalu dilaporin mantan presiden saudara Joko Widodo aja dihadapi biasa, apalagi hanya seorang Firdaus Owiyobo. Kalau saya udah tabrak selesai dia, hari ini saya udah tabrak dia. Mungkin bulan depan dia udah masuk penjara. Bulan 9 dia udah masuk penjara. Saya targetnya itu. Dia Roy Suryo, Rismon, insya Allah masuk penjara. Jadi saya kira hal-hal yang berkaitan dengan ujaran yang itu keluar dari badut, cara yang paling terhormat untuk menghormati badut itu adalah kita tertawakan. Dalam sepekan ini, penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil Roy Suryo dan rekan-rekannya sebagai saksi terlapor usai dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Ya, polemik dugaan ijazah palsu yang terus digaungkan Roy Suryo dan rekan-rekannya sampai kini terus berlanjut. Dan kemarin kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menyambangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan surat permohonan untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap para kliennya, termasuk pemeriksaan terhadap Roy Suryo yang sebenarnya diagendakan dilakukan pemeriksaan hari ini di Polda Metro Jaya. Terkait meminta untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap pemanggilan klien kami, ada 9 orang yang sedianya dipanggil hari ini, besok, Rabu sampai Kamis. Jadi ada yang dipanggil hari Senin, hari ini Sunarto dan Arief Widodo, ada yang hari Selasa, Roy Suryo dan yang lainnya, dan ada yang hari Rabu, ada hari Kamis begitu. Cuman kami sampaikan tadi lewat surat ke Reskrimum Polda Metro Jaya agar bisa dilakukan penjadwalan ulang, dan jadwal yang kami usulkan adalah setelah 17 Agustus. Alasannya ada kegiatan jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di lokasi di tempatnya masing-masing, termasuk Roy Suryo juga sedang sibuk menyusun buku yang harus di-launching di 17 Agustus ini. Nah, sehingga kita meminta agar agendanya dilewatin dulu lah. Ini ada perayaan kemerdekaan, capek-capek kita pemeriksaan, lebih baik setelah merdeka baru periksa lagi, berjuang lagi. Begitu. Dan kami menganggap wajar permintaan itu karena di dalam KUHP juga, ya setiap panggilan ketika ada uzur itu bisa menyampaikan informasi atas apa yang menjadi alasan tidak bisa memenuhi panggilan. Dan kami sudah menyampaikan resmi dengan surat alasan tidak hadir dan seterusnya. Artinya hari ini klien kami tidak bisa dikualifikasi sebagai mangkir atau tidak datang tanpa alasan yang dibenarkan. Dan saya rasa ini biasa saja karena saudara Joko Widodo juga bukan hanya meminta penjadwalan ulang, bahkan ketika dipanggil sebagai saksi dia tidak datang, dia meminta penyidiknya datang ke Sulu untuk memeriksa saudara Joko Widodo ke Sulu. Ini konyol banget gitu loh. Sekarang coba dipikir waras ya, atau dipikir sehat. Kalau memang punya ijazah, kan nggak perlu bayar lawyer, nggak perlu bayar bikin reuni-reunian, nggak perlu bikin acara-acara yang nggak mutu, nggak perlu kemudian seolah-olah melaporkan dan lain sebagainya, itu ada. Tapi kan ternyata tidak, ya dia malah bertingkah pola sedemikian rupa untuk menutupi ketidakadaan ijazahnya dan berkali-kali mengatakan ijazahnya ada tapi sudah sita. Aneh, mana bukti penyitaannya juga nggak ada. Jadi kalau dikasih mana ya sampai terbukti ijazah itu palsu, dan itu akan terus kita kejar gitu loh, kita kejar dengan ilmiah. Dan tadi pertemuan ini juga menegaskan bahwa kami memang sudah menulis buku ya, insya Allah itu nanti akan sebagai kado ulang tahun 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah white paper ya, sebuah white book, sebuah buku putih tentang ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo juga membantah jika laporannya terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo dihentikan Bareskrim Polri. Menurutnya, laporan yang dihentikan Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu bukan laporan yang dibuat kliennya. Ada laporan dari pihak lain yang menuding jika ijazah mantan Presiden ke-7 itu diragukan keasliannya. Dan seperti inilah klarifikasi pihak Roy Suryo atas dihentikannya laporan soal ijazah palsu. Yang benar adalah dihentikan oleh Bareskrim karena ada hasil laboratorium forensik yang dianggap ijazah itu identik begitu ya. Jadi saya tegaskan ada dua hal yang berbeda ya. Yang di Bareskrim itu bukan laporannya Roy Suryo.
bukan juga laporannya Rismon Sianipar, tapi laporannya TPUA. Jadi TPUA dengan Roy Suryo Rismon itu entitas berbeda. TPUA itu memang sejak awal mengadvokasi kasus ijazah palsu Jokowi ini dan kemudian melakukan dumas di Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 9 Desember 2024 yang lalu ya. Nah, sementara Roy Suryo, Rismon dan juga Tifauzia Tiasuma ini adalah alumni UGM yang mereka prihatin dengan kondisi kampusnya sehingga mereka terpanggil untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran informasi ijazah ini bermasalah. Lalu sampailah mereka pada kesimpulannya, misalkan Roy Suryo menyatakan 99% itu palsu, kemudian Rismon Hasiholahan Sianipar bahkan menyatakan 11.000 triliun persen ijazah saudara Jokowi itu palsu, begitu. Sejak awal kita memonitor, Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan berdiri sebagai akademisi, sebagai peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan itu atas nama akademisi. Tetapi dalam perjalanannya, menurut saya Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak lagi sebagai peneliti, tapi sebagai penyidik yang melakukan investigasi berkaitan asli atau palsu sebuah ijazah yang sebenarnya bukan domainnya mereka. Roy Suryo tidak hanya dilaporkan Joko Widodo, tetapi juga dilaporkan secara perdata di Polda Metro Jaya oleh Farhad Abbas bersama kliennya Pak Iman Raharjo. Terseretnya sejumlah tokoh dalam pusaran polemik dugaan ijazah palsu membuat perpolitikan nasional makin memanas. Lantas seperti apa perkembangan terkini laporan yang dibuat oleh Farhad Abbas terhadap Roy Suryo? Roy Suryo itu kan bukan hanya oleh Firda Soibu, oleh Farhad Abbas melalui kliennya ya si Pak Iman Raharjo kan juga digugat perdata yang alamatnya nggak jelas. Begitu alamatnya yang nggak jelas, Farhad ini ya gugat alamatnya Roy Suryo nggak jelas, nggak sampai ke Roy Suryo. Roy Suryo nggak datang kan wajar karena nggak sampai ke alamatnya. Dibilang pengecut ya, dibilang nggak berani. Lah, wong alamatnya salah, masa gugat orang punya domisili hukum berbeda-beda ditumplekin jadi satu ke satu alamat ya nggak nyampe lah ke orangnya. Dan itu tidak akan dianggap sebagai panggilan yang patut. Panggilan yang patut itu ketika jurusita pengadilan datang ke alamat tergugat dan menemui tergugat lalu menyerahkan surat atau rilis panggilan sidang dan penggugat atau orang yang ada dalam keluarga itu membubuhkan tanda tangan tanda bahwa rilis panggilan itu sudah diterima. Nah, ini nggak ada. Gimana coba? Orang nggak ada kepentingan, nggak ada urusannya mencoba masuk urusan orang lain biar dianggap punya kapasitas dan punya daya dalam urusan itu. Enggak lah. Kita itu harus tahu diri, proporsional bersikap, kita statusnya apa, legal standingnya apa, bertindak atas dasar apa, kemudian bernarasi tentang argumentasi itu sebagaimana gitu. Jadi tidak segala hal kita urusi, tidak segala hal kita nimbrung, kita batasi. Kami pun begitu, kalau nggak ada kaitannya ngapain kita ngurus-ngurusin gitu. Sama persis kalau ada orang gugat-gugat kayak Farhad Abbas kemarin gugat, ya kita biarin aja, belum ada urusan sama kita. Saya belum ditunjuk kalau untuk urusan itu, kalau nanti ditunjuk baru saya ladenin. Lah wong itu belum nyampe gimana Roy Suryo mau menunjuk. Intinya kasus laporan kita terhadap Roy Suryo, Bitor, Hermanto dan beberapa orang lainnya, Tifa dan Hermanto tersebut kita sudah terus berjalan gitu. Saat ini juga saya berada di Malaysia, saya harus pulang malam ini untuk mendampingi pemeriksaan besok. Nah, jadi fokus serius isu-isu mengenai percuma kita melaporkan akan diabolisi dan amnesti oleh Pak Presiden. Justru itu adalah wacana yang terus digembar-gemborkan Roy Suryo. Bagi kami, Roy Suryo tidak usah sombong, tidak usah merasa hebat ya, karena berbeda laporan-laporan atau kejadian-kejadian sebelumnya. Ini adalah satu parah dan suatu kejahatan yang kita anggap mempermalukan dan memperolok-olok Pak Jokowi dan keluarganya. Kami meminta pihak kepolisian ya untuk terus dan fokus melanjutkan laporan kita ya, terlepas nanti akan mendapat amnesti polisi. Itu menurut saya
merupakan satu semangat atau kekebalan hukum buat penjahat-penjahat nanti jadinya. Nah, sebaiknya segera tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan yang melanggar, ya, termasuk ujaran kebencian terhadap Pak mantan Presiden maupun kepada Pak Iman. Roy Suryo sudah menyadari bahwa dia itu udah galau, bimbang, kelang kabut melihat Pak Jokowi dengan penuh kepercayaan diri gitu. Nama Roy Suryo tidak pernah sepi dari pemberitaan, setiap hari ada saja kasus yang menyeretnya. Usai dilaporkan Farhad Abbas, kini giliran Firdaus Oiwobo yang melaporkan mantan politisi Partai Demokrat itu dengan dugaan perampasan aset negara. Tuduhan itu muncul saat yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan dari laporan Firdaus tersebut dikabarkan pelapor akan dipanggil sebagai saksi. Lantas apa tanggapan kuasa hukum Roy Suryo atas laporan Firdaus Oiwobo? Kalau dilaporin mantan presiden Saudara Joko Widodo aja dihadapi biasa, apalagi hanya seorang Firdaus Oiwobo. Kalau Firdaus mah nggak ada bobot itu mah, mainan aja itu mah, nggak perlu ditanggapi kalau Firdaus mah. Nggak bisa kita manusia ngarang-ngarang sok menjadi Tuhan, merampas hak Tuhan, mengatakan besok pasti tersangka, besok pasti menjadi terpidana. Buktinya Sylvester Matutina berulang kali mengatakan Rasulullah pasti tersangka, 1000% pasti menjadi narapidana. Ternyata dia narapidana, bentar lagi dia yang masuk penjara. Kenapa? Karena dia sudah inkrah 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Garangnya luar biasa, kalau ketemu ya paling cuman begitu doang. Cuman satu ya, kemarin nggak naik meja lagi. Saya pikir mau naik meja lagi gitu loh. Padahal itu bukan meja sidang. Sebenarnya kalau dia naik meja masih boleh-boleh aja. Lompat aja sekalian gitu loh. Saya sarankan sebagai saksi, nyatakan apa yang didengar, diketahui dan alami sendiri. Saya beri nasihat, jangan menjawab jika tidak ditanya, ya, jangan menjelaskan jika tidak diminta. Jangan sok tahu kalau memang tidak tahu, katakan lupa kalau memang lupa, kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Bantu penyidik dengan baik ya. Sementara itu saat disinggung mengenai laporannya terhadap Roy Suryo, Firdaus Oiwobo dengan yakin mengatakan jika Roy Suryo akan ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan bulan depan. Firdaus dengan tegas menyebut jika telah menghubungi orang besar yang dianggap mempunyai pengaruh di negeri ini untuk meringkus Roy Suryo yang dianggap telah menjatuhkan marwah mantan Presiden Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu yang terus digaungkannya. Enggak, kalau lapor itu biasanya 2 minggu baru dipanggil saksi-saksi. Kan ini baru belum ada seminggu. Jadi biasa saksi dipanggil. Nanti mengarahnya kemana, bisa ke TPPU, bisa kan ancaman hukuman TPPU kan bisa 10 tahun ke atas. Ataukah bisa ke korupsi. Kan permulanya sudah saya munculkan dulu deliknya. Pasal 372 penggelapan barang-barang seperti panci, seperti tempat tidur, piring dan lain-lain. Nah, ini kan aduh ini saya nggak bisa ngomong lagi dah apa dikategorikan apa ini ya. Jadi kalau maling kan orang banyak maling itu maling panci ya atau maling alat dapur itu karena keterpaksaan, karena nggak punya uang. Ini pejabat yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran kok bisa-bisanya maling panci gitu loh. Kalau saya udah tabrak selesai dia, hari ini saya udah tabrak dia, mungkin bulan depan dia udah masuk penjara, bulan 9 dia udah masuk penjara. Saya targetnya itu. Dia Roy Suryo, Rismon, insya Allah masuk penjara. Yang jelas saya puas ketika beliau masuk penjara. Saya puas ketika Rismon masuk penjara. Itu target saya 2 orang itu, Rismon dan Rusyo harus masuk penjara. Saya udah bicara juga sama backing saya. Kan lu bilang backing tadi. Saya juga udah bicara sama backing saya. Target saya masuk penjara dia. Ini saya nggak terima. Sampai kapanpun saya kejar. Maka saya bilang sama backing saya, Pak, kejar mereka Pak. Saya nggak mau tahu. Selesaikan. Ini konyol banget gitu loh. Saya menjadi pengacara ini apa sih? Saya bongkar rumah orang, saya gembok rumah orang, saya duduki rumah orang. Tanah orang, pagarnya saya patah-patahin, saya robohin. Bahkan saya pernah bakar rumah orang. Apa saya pernah dipenjara? Kalau berdiri di atas kebenaran kita ngapain takut? Saya nangani perkara ekstrim-ekstrim semua. Bisa dilihat track record saya di media sosial. Kalau saya dapat kuasa, saya nggak perlu persidangan. Kalau dapat kuasa, saya dudukin rumah orang, saya jebol pintunya. Saya masuk, saya turunkan anak buah saya. Saya kira nggak perlu ya gitu
Orang kalau sudah nggak ngerti dijelaskan berkali-kali juga nggak perlu ditegaskan. Senyum aja udah dia biar cari tahu sendiri. Ya, gitu. Kalau dulu misalnya perkara apa dan kalau sudah inkrah itu gimana? Ya, jelas-jelas betul. Ya, biar dia cari dah putusannya dan biar dia kemudian mendapatkan tertawaan dari seluruh Indonesia.